Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presentermu Garum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik gak? Yo ilah pastinya, presentermu Garu. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presentermu Garu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Garu Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rangkaian ibadah Jumat dimulai, kami sampaikan beberapa informasi yang berikut. Pertama, yang bertindak sebagai khotib dan juga imam Ustadz Agus Widianto, muazin Raihan kelas 7B. Kedua, selama khutbah Jumat berlangsung, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menyimak dan memperhatikan dengan seksama dan dilarang untuk berbicara satu sama lain. HP atau ponsel harap dinonaktifkan untuk sementara waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Khotib dipersilakan ke mimbar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayat. Anak-anak sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, karena setiap penciptaan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, anak-anak sekalian, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman, Rasulullah yang menghantarkan kita membawa petunjuk minadz zulumati ilan nur. Maka Islam yang kita bawa, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jalankan, ini adalah risalah, jalan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahun nur, Allah itu cahaya. Ketika seseorang itu menjalankan agama Islam, maka sebenarnya dia berada di atas cahaya. Orang yang berjalan tanpa cahaya, orang itu tidak akan tahu apakah di depan itu adalah jalan yang bagus atau jurang. Jangan ngobrol sendiri. Ketika seseorang itu berjalan tidak dengan cahaya, orang itu tidak akan tahu apakah di depan itu jalan yang baik, jalan yang bisa dilewati atau jurang. Tidak ada yang tahu. Kita bisa memilih jalan karena ada cahaya. Kita bisa mencapai tujuan karena ada cahaya. Kita bisa selamat juga karena ada cahaya. Maka cahaya ini kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan cahaya itu adalah agama Islam. Anak-anak sekalian, di dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18, ayat yang ke-13, di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika, kami, katanya Allah, naqussu, kami kisahkan, ya. Kisos itu artinya kami ceritakan. Ada Al-Quran ayat Al-Qasas, artinya kisah-kisah, cerita-cerita yang memang benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat. Di dalam surah Al-Kahfi disampaikan, nahnu naqussu 'alaika, kami, katanya Allah, ceritakan kepada engkau, naba'ahum bil haqq, kisah mereka dengan sebenar-benarnya, dengan nyata apa adanya, kejadian yang memang benar-benar terjadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini, anak-anak sekalian, berkaitan dengan Ashabul Kahfi, yaitu kelompok pemuda-pemuda
yang pada waktu itu hidup pada masa raja yang begitu zalim, raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemuda-pemuda ini dengan seekor anjingnya adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dikejar-kejar oleh pasukan raja yang zalim tadi, pemuda-pemuda ini beserta dengan anjing-anjingnya masuk ke dalam gua. Kemudian mereka tertidur bukan karena tidur, tetapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 309 tahun. Maka anak-anak sekalian, kalau tidurnya ini bukan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti fisik pemuda-pemuda ini pasti rusak. Di antara saudara-saudara kita saja, mungkin kakek kita, nenek kita, tetangga kita yang sakit lebih dari 5 tahun, tidak bisa kemana-mana kecuali hanya ada di atas dipan, maka pasti tubuhnya itu gosong-gosong karena tubuhnya tidak bergerak, tidak terkena cahaya, rusak. Maka kalau hanya beberapa tahun saja tubuh itu bisa menjadi gosong, tubuh itu bisa menjadi rusak, bagaimana mungkin tubuh bisa utuh ketika tubuh itu tidur tidak beraktivitas selama 309 tahun. Maka anak sekalian, di Pulau Bali itu ada pulau yang ditempatkan khusus bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu memuliakan jenazah keluarganya yang meninggal dunia, tidak bisa dingaben, tidak bisa dibakar, karena dibakar itu butuh biaya yang sangat besar. Maka jenazah itu ditaruh di sebuah pulau, di situ. Maka selang beberapa lama, tidak sampai 10-15 tahun, maka tubuh yang awalnya itu tubuh yang utuh tinggal tulang benulang. Maka kisah di dalam surah Al-Kahfi ini, seorang pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, kemudian dibangunkan lagi tanpa ada cacat sedikit pun di dalam tubuh pemuda itu, dan dia seakan-akan tidak bertambah usianya karena mudanya ketika dia tidur dengan bangun itu adalah usia muda yang sama. Maka diceritakan pemuda itu disebut kata al-fata. Fata itu artinya yang banyak kebaikannya. Maka pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri pemuda ini termasuk seekor anjingnya itu penuh dengan kebaikan sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, ciri pemuda itu adalah ketika disebut namanya terbayang kebaikan-kebaikannya, itu adalah pemuda. Kalian ini adalah di usia-usia muda. Maka usia-usia muda ini bisa dikatakan pemuda dalam pandangan Islam ketika disebut nama kalian, disebut nama kita, yang terbayang itu adalah kebaikan-kebaikan kita, bukan justru malah keburukan-keburukan kita yang diingat, dikenang oleh teman-teman kita. Maka anak-anak sekalian, di dalam sirah nabawiyah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak pemuda-pemuda yang usianya masih belia di bawah 20 tahun, mereka sudah mengukir prestasi-prestasi yang luar biasa. Usamah bin Zaid bin Harithah usianya sekitar 17 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah sudah diberikan kepercayaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan besar, yang mana di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat yang lebih mulia dari Usamah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, pemuda. Kemudian penulis wahyu Al-Quran, ketika Al-Quran itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Al-Quran itu bisa dirasakan, dibaca oleh umat Islam pada waktu-waktu berikutnya.
sampai dengan sekarang kita diberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Di toko-toko buku banyak kita temui Al-Quran dengan mudah, dengan harga yang murah. Ketahuilah para sahabat-sahabat pada waktu itu untuk menemukan potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran, tidak sedikit di antara mereka harus melakukan perjalanan yang tidak dekat. Maka jasa mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, distandarkan di dalam mushaf Utsmani, itu adalah jasa pemuda yang usianya belum 20 tahun, yaitu Zaid bin Thabit. Maka anak-anak sekalian, di usia-usia kalian ini adalah usia-usia kuat-kuatnya tenaga, usia-usia cemerlang-cemerlangnya pikiran, usia-usia banyaknya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Maka jadilah pemuda-pemuda yang ketika nama-nama kamu itu diingat oleh teman-teman kamu, oleh guru-guru kamu, yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya. Maka miliki keistimewaan-keistimewaan kalian. Terserah apapun keistimewaan kebaikan kalian. Boleh jadi keistimewaan yang suka membantu, boleh jadi keistimewaan yang tidak pernah marah kepada temannya, yang selalu menyapa. Boleh jadi keistimewaan yang selalu berjamaah di masjid. Boleh keistimewaan yang terbiasa beristighfar. Silahkan kebaikan apapun, agar amanah masa-masa muda yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena di masa-masa muda banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka anak-anak sekalian, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Kalian dengan alma mater yang sama, menggunakan seragam yang sama. Kita ini berada di dalam rumah besar, keluarga besar SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Maka tolong menolonglah di dalam kebaikan, bantu membantu di dalam kebaikan, sehingga ukhuwah ini adalah ukhuwah yang nanti akan memudahkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara teman-teman kita kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu teman saya dulu ketika SMP, ya Allah, dia melakukan kebaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya Allah, dia suka membantu saya, ya Allah. Maka betapa bahagianya nanti anak-anak sekalian, ketika kita menghadap Allah, banyak teman-teman kita yang membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malah sebaliknya, ketika kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang protes kepada Allah. Ya Allah, dulu teman saya ini, ya Allah, waktu SMP, ya Allah, suka mendolimi saya, ya Allah, suka menyakiti saya, ya Allah. Maka anak-anak sekalian, mari di usia-usia muda seperti ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang tua kalian menyekolahkan kalian, artinya orang tua kalian itu memiliki harapan kepada kamu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang bisa diharapkan oleh orang tua. Maka jawab harapan orang tua dengan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika disebut nama kalian, yang tergambar adalah kebaikan-kebaikan yang biasa kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum wa lisya'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa alihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebaik-baiknya dalam kondisi apapun, karena yakinlah banyak di luar sana anak-anak seumuran kalian tidak mendapatkan nikmat seperti yang kalian dapatkan. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, anak-anak sekalian, masa kalian itu masih panjang. Setelah SMP masih ada masa SMA, SMA nanti masih ada masa kuliah, kuliah nanti ada fakultas kehidupan yang kalian lalui dan tidak akan mungkin putus sampai kalian meninggal dunia. Maka orang yang hebat bukan orang yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat bukan karena orang itu tidak pernah jatuh di dalam kehidupannya. Orang yang hebat itu adalah ketika orang itu diuji oleh Allah, ia berusaha memberikan respon yang terbaik. Ketika ia jatuh, ia berusaha untuk bangkit lagi. Maka anak-anak sekalian, di dalam nilai luhur sekolah kita ada poin yang keempat, itu adalah ketangguhan. Jadilah anak-anak yang tangguh. Di dalam surah Ali Imran disampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan mengira Allah akan masukkan kalian ke dalam surga sebelum jelas dalam pandangan Allah siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang bersabar. Kalau surga itu adalah sebagai sebuah tujuan, surga itu adalah sebuah goal, surga itu adalah sebuah keinginan kalian, maka tidak mungkin Allah akan sampaikan kepada keinginan kita kecuali kita memiliki dua hal. Yang pertama adalah sungguh-sungguh, yang kedua adalah sabar. Maka dua kunci ini anak sekalian, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sampai kalian semuanya menemukan, mendapatkan cita-cita kalian masing-masing. Mari anak-anak kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menolong kita, mengistiqomahkan keimanan kita, mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan mengumpulkan kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ahli berzikir ya Allah, banyak mengingat Engkau, ahli bersyukur atas nikmat yang Engkau titipkan di dalam kehidupan kami ya Allah. Baguskan ibadah kami ya Allah, baguskan ibadah kami ya Allah. Istiqomahkan ya Allah keimanan di dalam diri kami ya Allah, juga kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, termasuk saudara-saudara kami yang sekarang Engkau uji di negeri Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum, safnya lurus, rapat, tumit atau tungkak itu paskan garis ya biar bisa lurus. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.